kegiatan pada hari ini yang pelaksanaan oleh Bapak Wahyu sebagai guru penggerak, ya, itu adalah bagaimana mendiseminasikan pembelajaran, yaitu modul 1.4 kaitannya dengan budaya positif. Nanti Pak Wahyu juga akan menyampaikan ada beberapa kaitannya dengan pembelajaran tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang kita kemarin sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk mengikuti rekan-rekan kaitannya dengan pelaksanaan guru penggerak ini. Namun sampai saat ini di angkatan 7, Pak Anies angkatan 7 belum ya, angkatan 7 dan angkatan 8. Sehingga ini masih ada waktu untuk di angkatan ke-9 ini nantinya juga bisa kita laksanakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, program guru penggerak ini itu adalah salah satunya itu mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan berkolaborasi secara mandiri. Ini secara hari ini program yang akan disampaikan itu dia mengembangkan diri, kemudian juga mengadakan refleksi, berbagi, sifatnya berbagi dengan secara mandiri. Dan kita tahu bahwa guru penggerak itu tujuannya untuk menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini yang sekarang itu kita pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu fokusnya itu adalah murid, ya. Jadi kita melihat sekarang berpusatnya itu adalah pada murid. Kemudian program ini akan menciptakan guru penggerak yang dapat memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Jadi menciptakan guru penggerak itu supaya dapat merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Kesana juga Pak kita betul. Kemudian juga berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah, ya, visi sekolah juga bisa yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Jadi kita berharap guru penggerak itu diharapkan menjadi katalis perubahan pendidikan di daerah dengan cara pertama itu dia menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayah. Jadi ini juga menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru. Jadi kita semua sekarang juga secara bersama-sama akan mendapatkan informasi kaitannya dengan modul 1.4 itu adalah budaya positif. Kemudian juga menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Menjadi penggerak praktik berbagi, pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Kemudian juga guru penggerak itu diharapkan menjadi pendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Kemudian membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir itu adalah guru penggerak itu diharapkan juga menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong ekosistem pendidikan di sekolah, mendorong ekosistem pembelajaran di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, pada hari ini kita juga mencoba berkolaborasi bersama sehingga kita berharap kaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid dan kemudian juga kaitan dengan pembelajaran pelajaran Pancasila, semua itu juga bisa kita berkolaborasi bersama dengan guru penggerak. Maka pada hari ini kita sama-sama mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Purba sebagai guru penggerak di sekolah kita. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Silakan kepada Pak Wahyu untuk
menyampaikan materi kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Nasarudin selaku Kepala Sekolah SMP 1 Karanganyar yang sudah membuka kegiatan diseminasi pembelajaran modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya bukan orang yang paling bisa. Saya bukan orang yang menguasai materi sepenuhnya. Saya yakin Bapak Ibu lebih dari saya mengetahui tentang budaya positif. Perlu Bapak ketahui, Bapak Ibu ketahui, pada budaya positif ini harus kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Apa itu budaya positif? Silakan Bapak Ibu bisa melihat di pendahuluan ya. Budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diyakini sebagai kebiasaan baik oleh seluruh warga sekolah yang membutuhkan konsistensi dalam mewujudkannya dan dibuat dengan tujuan untuk membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini saya tidak akan menjelaskan apa itu profil pelajar Pancasila karena Bapak Ibu saya sangat yakin sudah mengetahuinya dan juga sudah mengaplikasikannya di kelas masing-masing. Adapun langkah-langkah strategis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, di antaranya satu, mengubah paradigma. Guru dapat mewujudkan budaya positif di sekolah dengan cara mengubah paradigma teori stimulus respon menjadi paradigma teori pilihan, sehingga guru dapat memahami bahwa setiap perilaku murid memiliki tujuan yang didasari oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap perilaku murid memiliki tujuan yang didasari oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Adapun 5 dasar kebutuhan manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, 2 kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kalau bahasa Inggrisnya kurang tepat, mohon maaf guru bahasa Inggris. Lalu yang ketiga kebebasan atau freedom. Lalu keempat kesenangan, fun, dan yang kelima adalah penguasaan atau power. Bapak Ibu, sebelum kita bertindak lebih jauh, di sini ada sebuah kasus. Kasus satu ya, dapat Bapak Ibu lihat di sana. Saya minta tolong boleh Pak Anta untuk membagikan kertas ini, termasuk Bapak juga boleh Pak, silakan. Nanti diisi, ya dibagikan dulu, ya dibagikan kepada Bapak Ibu guru. Saya bacakan ya Bu. Ada sebuah kasus. Pak Anies, guru wali kelas 9C di SMPN 1 Karanganyar, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Sebelumnya mohon maaf Pak Anies, saya di sini jadikan sampel karena Pak Anies itu salah satu guru yang luar biasa juga. Beberapa anak di kelas 9C telah datang pada Pak Anies dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi anak-anak itu dibiasakan di SMP 1 Karanganyar itu untuk membawa bekal. Salah satunya yang setelah kita lakukan itu setiap hari Jumat ya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Anies, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Sesuaikan berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia.
Silakan Bapak Ibu, saya minta tolong dijawab pertanyaan ini, kasus ini. Bapak Ibu mau diskusi dengan rekan-rekan juga boleh, silakan. Mau sendiri jawab juga silakan. Harus Bu, karena ini salah satu studi kasus yang terjadi dan mungkin kerap terjadi ya di beberapa sekolah. Saya mohon maaf, sampelnya ini sekolah kita dan juga Pak Anies, mohon maaf Pak Anies. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana jika menghadapi situasi seperti Pak Anies? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Lalu yang kedua adalah apa kira-kira alasan Doni melakukan hal itu? Mohon sesuaikan berdasarkan 5 kebutuhan dasar. Oke, siap. Balik lagi ke pertanyaannya. Dua pertanyaannya. Baik. Pak Anies, guru wali kelas 9C di CPN 1 Karanganyar, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 9C telah datang pada Pak Anies dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Pak Anies, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Lalu yang kedua, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Sesuaikan dengan dasarkan 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Boleh, silakan. Sambil minum juga boleh. Baik, ada Bapak Ibu yang sudah? Bunda Kiki sudah ya dengan Bu Hajirina? Kita tunggu beberapa menit. Bagaimana Pak Anta? Apakah sudah? Bagaimana Bu Lina? Sudah? Harus sudah makan ya. Silakan sambil makan ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya Pak Asep, ini cocok sekali nih pertanyaan ini
dengan lokasi kesesuaian. Dibacakan. Boleh menanggapi, saling menanggapi. Silakan. Saya mulai Pakai mic. action. Pak Ibrahim, mohon maaf, silakan. Silakan Bunda Niki untuk menanggapi. Oh, Bu Ike. Mohon maaf. Silakan Bu Ike, silakan. Untuk Doni yang wali kelas sebenarnya Doni dipanggil secara pribadi, kemudian ditanyakan apa alasan dia melakukan hal tersebut. Jika alasannya memang karena dia tidak punya uang tapi lapar, berarti karena untuk kita hidup seperti apa, maka ya dikasih tahu bahwa tidak seperti itu caranya, tidak mesti maksa, tapi minta dengan baik-baik. Tapi kalau alasannya untuk kesenangan misalkan, berarti itu tidak baik ya sebenarnya. Jadi nasihati juga gitu supaya tidak boleh seperti itu. Nah, untuk Doninya sendiri, jika alasannya karena dia tadi untuk survivor, ya boleh sih melakukan itu, tapi dengan tadi dengan tidak baik. Kemudian kepada teman-temannya juga diberikan apa ya, diberikan arahan agar mereka itu membagi gitu, sebagian bekalnya kepada Doni ataupun teman-teman yang lain yang membutuhkan sebagai rasa kepedulian terhadap sesama. Sebagai bagian. Tepuk tangan dulu buat Bu Ike, luar biasa. Ada lagi tanggapan yang lain yang mungkin berbeda? Silakan. Pak Anies, silakan menanggapi. Pak Ibrahim, mohon maaf, mic-nya. Abu Kiki dulu, silakan. Bani, Bunda dulu ya kita. Terima kasih. Pada saya sama seperti yang pertama, dipanggil dulu anaknya. Kalau memang masalahnya karena tidak memiliki uang atau tidak diberikan bekal makan siang oleh orang tuanya, ya nanti kita kasih tahu caranya, tidak dengan maksa. Tetapi selanjutnya, kalau memang misalnya anaknya tidak diberikan bekal oleh orang tuanya karena keadaan kehidupan keluarganya, kita bisa menggunakan kekuasaan kita, ya, bahwa kita kasih tahu kepada anak-anak, kepada yang anak-anak yang lainnya, bagaimana bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, bahwa kita makan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi lihat sendiri kita ada temannya yang tidak membawa. Kalau tidak membawa, coba kamu pikir, kalau kamu tidak membawa bahkan kamu makan sendiri, ada nggak rasa sedih di antara kalian misalnya? Seperti kita tanamkan dulu seperti itu. Kemudian sarankan pada anak bahwa kita berbagi itu akan menimbulkan rasa senang, ya. Jadi tanamkan kepada anak bahwa senangnya dan indahnya berbagi dengan sesama teman, apalagi teman-temannya. Temannya itu adalah teman-teman yang benar-benar sangat membutuhkan, teman-teman yang benar-benar. Jadi sampai sama dengan yang disampaikan intinya tadi kita juga menggunakan kekuatan kita dan pada teman-teman kita kalau memang mampu memiliki kekuatan, kenapa tidak? Yang penguasanya bagaimana Bunda? Yang penguasa atau powernya? Ya, penguasaan powernya itu artinya kekuasaan. Kita kan sebagai wali kelas punya kekuatan, kan, kekuasaan. Bagaimana menyikapi kepada anak bahwa yuk kita saling berbagi dengan tidak hanya menyuruh anaknya saja berbagi, tapi kita juga yang punya kekuatan. Kekuasaan artinya kekuatan bukan hanya kekuasaan dalam bidang apa? Pemerintahan, ya, tapi kekuatan yang lainnya. Ya, bahwa kita tidak hanya menyerahkan kepada anak untuk berbagi, tapi kita juga harus ikut berbagi dengan mereka. Dicontohkan oleh kita. Gitu aja. Kalau bagi Doni bagaimana penguasaan itu Bunda? Ya. Itu kan tadi wali kelas ya. Kalau untuk Doninya sendiri bagaimana penguasaan? Ya, kalau dari darinya jangan menggunakan dari dianya sendiri. Iya, dari Doni itu. Oh, dari darinya. Kalau dari darinya, menurut saya
kamu misalnya dikasih tahu tadi bahwa yang kalau maksa tidak baik. Kalau misalnya kamu punya kekuatan yang kira-kiranya sama temannya si Doni ini dibuat takut, gunakan rasa dari anak-anak yang lain kepada Doni itu untuk hal yang positif. Misalnya dia jadikan jadi KM atau jadi petugas keamanan di kelasnya, sehingga punya kekuatan dia itu dimanfaatkan sebenarnya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya. Begitu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bunda Dini, luar biasa jawabannya. Selanjutnya, Pak Anies, silakan. Sebagai kuasa, sebagai sampel ini. Baik, terima kasih Pak Wahyu, Ibu CGP. Apa yang disampaikan oleh Bu Ika sudah bagus, terlebih juga dilengkapi oleh Bu Vicky. Saya setuju. Tapi ini juga kelas 9C ya, jelas ya, SMP ya. Oh ya. Jadi tidak secara global ya Pak Wahyu ya. Tetapi mewakili gitu. Mewakili. Ya. Ya seperti itu. Sebagai wali kelas memang diajak komunikasi dulu. Keduanya bahkan dari Bu Gigi juga mengatakan tidak hanya Doni juga, tapi juga boleh juga siswa yang lain juga dikomunikasikan. Seperti itu aja Pak Wahyu. Ya. Aman. Tepuk tangan buat Pak Anies. Jawabannya singkat padat. Silakan, masih ada yang lain? Bu Helisari sudah mewakili. Bu Hasanah, Pak Asep sebagai wakasih kesiswaan. Cukup. Baik, buat kita ini juga. Dari Bapak, cukup Pak. Baik, aplaus buat teman-teman yang luar biasa, super sekali. Ya. Melangkah kepada berikutnya, kedua, menerapkan disiplin positif. Disiplin positif menjadi hal utama dalam proses pembentukan budaya positif di sekolah dan menjadi motivasi kita dalam melaksanakannya. Dalam penerapannya ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Mohon maaf, ini saya salah ketik ya, dari 2 langsung ke 4, harusnya kemarin 3 Pak. Ini jadi langsung ke 4, saya lupa kemarin. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, nyatakan 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu 1, untuk menghindari hukuman. Jadi 3 motivasi alasan manusia Pak berperilaku itu, 1, untuk menghindari hukuman Pak. Jadi misal kenapa anak itu masuk tepat waktu, salah satunya adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mengharapkan penghargaan. Ada anak yang memang dia termotivasi, dia disiplin, dia aktif itu karena ingin dipuji, dia ingin disanjung atau diberikan sesuatu semacam reward. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Menurut Bapak Ibu, dari 3 motivasi perilaku manusia ini, mana kira-kira yang paling baik? Silakan. Menjadi diri sendiri. Yang baik 3, betul. Untuk menghindari hukuman itu adalah motivasi eksternal disebutnya, yaitu motivasi yang datang dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Sehingga apa yang dia lakukan itu tergantung dari batas waktu. Untuk mengharapkan penghargaan ini juga sama, ada motivasi eksternal, yaitu datang dari luar. Yang paling baik adalah untuk memotivasi perilaku manusia, ada yang poin ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang disebut dengan motivasi internal, dari dalam dirinya sendiri. Kalau seorang anak atau diri kita sebagai bapak guru ada motivasi dari dalam diri kita sendiri, insya Allah kita maupun anak-anak
itu akan lebih lama dalam mencapai sesuatu yang lebih baik atau dalam menerapkan budaya positif. Contoh, di sekolah-sekolah masih menggunakan bel, ya Pak ya? Bapak Ibu betul nggak kita menggunakan bel? Ya, sebetulnya kalau sudah ada motivasi dari dalam diri anak bahwa kita sudah masuk jam 7.00, itu tidak perlu ada bel lagi Pak, seperti yang terjadi di Yogyakarta Pak. Menurut salah satu instruktur Pak kemarin, Pak Budi kalau tidak salah ya, itu dia di sekolah alam. Mereka belajarnya itu ya tentang perilaku. Mereka tidak mata pelajaran anu tidak. Mereka malah sendiri Pak, apa yang mau mereka pelajari? Seperti itu. Jadi yang dibangkitkan itu adalah motivasi di dalam dirinya sendiri, kesepakatan. Nah, untuk kesepakatan itu kita akan makan pada materi berikutnya. Yang kelima, membuat keyakinan kelas. Yang tadi saya bilang kesepakatan. Saya bacakan dulu ya Bapak Ibu, mohon izin. Untuk dapat mewujudkan disiplin positif, harus dibuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat untuk memotivasi seseorang agar lebih tergerak dan lebih bersemangat. Keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas melalui curah pendapat yang berisi tentang pernyataan universal. Saya yakin Bapak Ibu sebelum memulai pembelajaran di awal-awal ya, insya Allah sudah melakukan ini, ada kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu termasuk saya sebelum mulai pembelajaran Pak, saya melakukan kesepakatan dulu dengan kelas Pak. Ini kesepakatan kelas ini bisa antar murid dengan guru mata pelajaran atau murid dengan wali kelasnya Pak. Jadi diawali dari ruang kelas dulu Pak, yang terkecil. Baru kalau sudah terjalin itu, maka akan berkembang kepada tingkat sekolah. Kesepakatan kelas ini tidak boleh menggunakan kata tidak atau kalimat negatif Bu. Harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Contoh, selama ini kita menggunakan kata tidak boleh membuang sampah sembarangan. Diganti dengan kata buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh mencontek. Harusnya bagaimana Bu kalimatnya? Kalau budaya positif, jawablah dengan kemampuan sendiri. Dan lain-lain. Saya yakin Bapak Ibu sebetulnya walaupun tidak ikut CNIP, ini sudah melaksanakan Pak. Sudah melaksanakan. Hanya terkadang kita terlambat untuk mengetahui teorinya Bu. Seperti itu. Nah, setelah ada kesepakatan kelas itu Pak, ya, itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, setelah ada kesepakatan kelas, lalu kita edit kalimat-kalimatnya Pak, kita kembalikan lagi pada siswa. Lalu setelah disepakati Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu dipasang di depan kelas. Jadi gak apa-apa tuh kelasnya banyak tempelan-tempelan yang berisi kesepakatan kelas, yang berisi mungkin materi-materi Pak yang sudah diajarkan boleh. Karena itu nanti akan bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk media pembelajaran salah satunya Pak. Keyakinan kelas Bu ya. Nah. Baik. Lalu yang keenam, setelah kita membuat suatu kesepakatan kelas, di sini kita memahami 5 posisi kontrol. Dalam mewujudkan disiplin positif, guru memiliki posisi kontrol yang penting. 1. Sebagai manajer. 2. Pemantau. Dan teman sangat diperlukan, yang mana guru memimpin murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Posisi kontrol yang harus dihindari adalah sebagai pemberi hukuman dan membuat orang merasa bersalah. Karena di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang dirinya sendiri.
sadar atau tidak sadar, saya pribadi pun sering menjadi pemberi hukuman dan membuat orang merasa bersalah. Saya akui itu. Apalagi sebelum ikut CGP, Bapak Ibu, salah satu kelemahan saya adalah emosi. Saya kadang-kadang tidak bisa mengontrol emosi saya. Tetapi dengan CGP saya berusaha sedikit demi sedikit saya mengurangi itu. Walaupun belum Pak 100%, tapi minimal saya berusaha seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu yang luar biasa ini sudah menerapkan itu Pak. Nah, apabila ada keyakinan kelas yang sudah disepakati ya Bu ya, terus tadi ada 5 posisi kontrol, maka di sini Bu ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi ketika ada kendala dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, maka guru perlu melakukan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan siswa untuk mencari solusi secara mandiri. Nah, 3 tahap dalam melakukan restitusi, segitiga restitusi ini Pak. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu membuat kelas dulu, kesepakatan itu. Nah, apabila ada anak itu melakukan suatu kesalahan yang tidak terlalu fatal ya Bu ya, itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini Pak, dengan menstabilkan identitas dulu. Yaitu anak ditanya contoh ya Bu ya. Misalnya anak terlambat masuk. Contoh anak terlambat masuk. Kita tidak langsung marah-marah, tapi menanyakan dulu. Kamu apakah tahu sekarang jam berapa? Misal ya Bu ya. Dia jawab nanti jam sekian. Kita masuk jam berapa? Terus dia jawab nanti kita masuk jam sekian. Terus kita beri kesempatan dia untuk duduk. Setelah itu kita pakai kembali secara tatap muka Pak 2 orang antara guru dengan murid tersebut agar efektif. Dari sanalah kita bisa melakukan segitiga restitusi ini. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf nih, untuk mencapai segitiga restitusi tadi, saya mohon dengan sangat Bapak Ibu silakan untuk langsung menjawab di sini. Maka kita tahu lagi boleh siap. Ya, di sini ada 4 kasus, silakan diberikan. Silakan kira-kira Bapak Ibu menjawab. Jawaban Bapak Ibu itu adalah cerminan dari yang sering kita lakukan sehari-hari. Ada 4 kasus, kira-kira di manakah kita akan memperlakukan siswa itu, di mana posisi kita? Apakah kita sebagai manajer, sebagai pemantau, ya, sebagai pemberi hukuman, atau sebagai pembuat orang merasa bersalah? Mohon maaf, Bapak Kepala, Bapak Ibu izin memberikan studi kasus lagi sambil makan, boleh silakan. Ya, mohon. Nanti yang Bapak Ibu jawab itulah cerminan dari Bapak Ibu lakukan. Mangga silakan. Berkelompok ini Pak ya? Ya. Boleh berkelompok Bu. Silakan. Pak Ibrahim silakan berkelompok dengan Bu Lina. Ya, mohon maaf tadi yang nyari hacker ke Pak Ibrahim belum ada tanda. Ya dimaafkan Pak. Silakan untuk Anda juga Pak. Ya. Materi-materi ini nanti akan sangat bermanfaat
bermanfaat buat kehidupan kita Bapak Ibu untuk kita belajar di kelas, dan juga untuk Bapak Ibu yang akan ikut calon guru penggerak angkatan 8, 9, 10. Insya Allah beberapa materi ada di saya, nanti kalau berkenan saya akan bantu Bapak Ibu. Silakan Mas Madi, ini ada studi kasus. Ya, sambil makan boleh Pak, silakan. Mas Madi, ini nanti bagus juga Bapak ya. Sambil makan boleh Pak, silakan. Nggak apa-apa. Nggak, 4. Ada 4 kasus. Di rumah kasusnya. Kalau saya mau suster. Ayo semangat Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu bisa. Lalu restitusi temanya? Restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Dan mengajarkan siswa untuk mencari solusi secara mandiri. Nah, kalau aku ini satu dua tiga. Iya. Pak kasus itu nanti untuk menentukan Pak. Kita sebagai guru ada di posisi mana Pak? Kita ke jawabannya nggak cepat. Jawabannya kita nggak cepat. Ya ideal seperti ini soalnya semakin sedikit kan itu.
kayaknya langsung dijawab aja sih Pak, langsung ditulis. Iya, Pak. Ada mantap satu-satu. Oke. Ya. Baik, silakan kakak. Mic-nya tadi di mana ya? Posisi mic-nya? Belakang pantat, di belakang pantat. Ya, Mik, silakan Pak. di belakang pantat mik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk menjawab kasus satu, di mana di sini secara umum saya bisa memahami bahwasannya gurunya itu bukan guru yang biasa sama anak di depan. Ya. Di sini ada guru baru. Di sini ada guru baru yaitu namanya Ibu Erni. Bu Erni ini mengajar matematik, tapi ada siswa yang tidak taat kepada Bu Erni. Di antaranya yaitu Fitri dan Natali. Untuk menjawab kasus yang pertama, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa yang Anda sudah jalankan oleh Ibu Santi. Sebetulnya Ibu Santi itu sudah bagus mengajar siswa yang tadinya diajar sama Ibu Erni. Sebentar Bapak agak melihat ke kamera. Oh iya. Langkah yang dilakukan sama Ibu Santi itu sebetulnya sudah betul ya, menggantikan Bu Erni. Tapi di sini ada dua siswa yang mereka berkata, oh ini guru baru. Jadi kalau biasanya siswa kalau ada guru baru itu tingkat kenakalannya itu muncul. Nah, langkah yang dilakukan sama Ibu Santi itu pertama dia mengatakan bahwa saya ini guru yang berten, sama dengan halnya guru kalian sebelum saya. Langkah yang kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Fitri dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan sama mereka itu memang melanggar aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya, di mana aturan itu setiap siswa harus taat dan patuh kepada gurunya. Tapi Fitri dan Natali ini tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan sama gurunya tersebut. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Erni dalam menangani Fitri dan Natali? Nah, langkah yang sudah dilakukan sama Ibu Erni, Ibu Erni itu sudah menjelaskan bahwasannya belajar itu harus dengan hati, ya. Tadi ada 3 poin ya Pak ya. Apa saja sih Pak? Lupa saya. Yang ke-1 itu identitas. Yang kedua tindakan yang nah ya itu Pak. Yang itu bahasa saya. Ya, di sini kira-kira di manakah posisi manajer memantau pemberi hukuman atau membuat orang merasa bersalah? Oh iya. Pertama itu manajer, yang kedua pemantau, yang ketiga Pemberi hukuman pada orang yang salah, dan keempat membuat orang merasa bersalah. dan yang keempat merasa orang itu bersalah. Posisi kontrol. Posisi untuk kontrol Bu Erni, kalau menurut pengamatan saya di sini sebagai manajer, karena manajer itu apa sih bahasanya? Mengelola, ya. Manajer itu mengelola. Dan yang terakhir langsung saja, jika adalah bahasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Misalnya saya jadi bahasan,
Di situ itu ada siswa yang tidak taat pada guru. Ya contohnya tadi itu disuruh mengerjakan tugas tidak mau dan yang lain-lain. Bisa saya menggunakan yang 5 poin itu tadi Pak. Yang pertama itu yang cinta Manajer, memantau, memberi hukuman. Kalau saya sih di sini lebih cenderung kepada Kepada menghukum apa bedanya? jika ada bahasa, bagaimana ada kepilakan kepengurusan ini? Saya di sini posisi menjadi pemberi hukuman. Memberi hukuman. Iya. Tapi menghukum tidak menghukum secara fisik ya, tetapi menghukum agar mereka bisa lebih baik ke depannya. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa uraian dari Bapak Anda. Selanjutnya ada yang ingin memberi tanggapan kasus berapa? Pengontrol manajer. Ya, Bapak Ibu silakan. Mau kasus tadi kan kasus 1 ya Pak Ate ya. Ada mau menanggapi kasus berapa Bu? 1, 2 atau 3 atau 4? Yang 1. Ya, bagaimana? Silakan Bu Dani. Pak Ibrahim, mohon maaf, bolehkah saya minta bantuan untuk mic-nya Pak? Silakan ke Bu Dani. Berdasarkannya ya yang disampaikan oleh Pak Anta itu saya hanya menambahkan sedikit. Tadi yang dilakukan oleh Ibu Vivi itu ya tadi sebagai manajer karena langsung menanyakan posisinya. Kemudian juga Ibu Vivi melakukan sebagai pemantau karena dia memberikan kebebasan kepada anaknya ketika dia lihat anak-anaknya ragu untuk melakukan minta maaf. Kemudian dia memberikan solusi bagaimana menurut kamu resolusinya bukan resolusi dari apa? Restitusinya mau melakukan minta maaf sesuai dengan kemampuan dirinya. Jadi resolusinya dia disuruh mencari sendiri bagaimana untuk melakukan minta maaf supaya dia bisa mengerti rasa tidak hormatnya dia kepada guru tersebut diganti dengan cara kemampuan anak sendiri. Itu kalau menurut saya Bu Vivi sudah melakukan sebagai manajer dan pemantau dan pemantau lah. Ya itu aja. Terima kasih. Ya, silakan ada tanggapan lain. Silakan. Bu Ika, Bu Angelina, Bu Hasanah. Cukup. Ya, baik. Untuk kasus kedua bagaimana Bapak Ibu? Ya, 5 menit lagi ya. Saya akan mohon 5 menit lagi. Untuk kasus kedua, Kalau kasus kedua, Lukman itu posisinya sebagai pemberi hukuman, sebagai pemberi hukuman. karena dia memberikan Ya. hukuman kepada. Mohon maaf, Bu Daika, pakai mic biar masuk suara. Jadi Pak Lukman itu bertindak sebagai posisinya sebagai pemberi hukuman, karena dia memberikan hukuman kepada murid yang melanggar peraturan sekolah dan tanpa ada ampun istilahnya, dengan tegas menghukum dengan pada siswa yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian bila Pak Lukman sebagai posisi manajer, harusnya dia ditanyakan kenapa sebab utama alasannya apa gitu kan, yang tahu alasannya juga nih. Tapi kalau misalnya sudah melihat apa yang dilakukan, ya bagus juga sih Pak Lukman itu dia tidak dikasih istilahnya gitu. Jadi kalau siapapun yang melanggar ya harus menerima sanksi. Karena kalau Pak Lukman itu mereka keringan, so bolehlah dipakai sebabnya tak apa-apa ya, lain kali ya. Jangan lupa lagi, pasti anak-anak yang lain yang ngambil itu sih itu juga katanya udah buat kesalahan tidak dihukum gitu, artinya mereka akan ikuti gitu kan. Jadi sudah tepat apa yang dilakukan Pak Lukman itu. Dan jika saya sebagai kepala sekolah, jika saya sebagai kepala sekolah ya saya akan mendukung apa yang dilakukan
Ya Bapak Ibu, demikianlah diseminasi pembelajaran modul 1.4 budaya positif dalam rangka tugas aksi nyata. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu sehat walafiat, banyak rezekinya, selalu semangat. Semoga Allah membalas budi baik Bapak Ibu. Amin. Saya Wahyu Konsultasi, mohon maaf bila banyak kekurangan. Sesungguhnya yang benar hanya datang dari Allah, kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih. Semoga diseminasi pembelajaran modul 1.4 budaya positif dalam rangka tugas aksi nyata bermanfaat untuk Bapak Ibu, khususnya untuk diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Wahyu Konsultasi MPD alias Wahyu Sawer. Jangan lupa sebelumnya klik subscribe dan like YouTube Wahyu Sawer. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas modul 1.4 tentang koneksi antar materi budaya positif. Tidak lupa pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada fasilitator Bapak Ida Bagus Gede Eka Putrawan SPD SD MPD dan pengajar praktik Ibu Ade Siti Munawaroh MPD yang telah banyak membantu, dan juga teman-teman CGP Angkatan 6 Kabupaten Lebak. Kesimpulan mengenai peran CGP dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pendahuluan, budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diyakini sebagai kebiasaan baik oleh seluruh warga sekolah yang membutuhkan konsistensi dalam mewujudkannya dan dibuat dengan tujuan untuk membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Langkah-langkah strategis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. 1. Mengubah paradigma. Guru dapat mewujudkan budaya positif di sekolah dengan cara mengubah paradigma teori stimulus respon menjadi paradigma teori pilihan, sehingga guru dapat memahami bahwa setiap perilaku murid memiliki tujuan yang didasari oleh 5 kebutuhan dasar manusia. 2. Menerapkan disiplin positif. Disiplin positif menjadi hal utama dalam proses pembentukan budaya positif di sekolah dan menjadi motivasi kita dalam pelaksanaannya. Dan penerapannya ada banyak faktor yang mempengaruhinya. 4. Motivasi perilaku manusia. Diana Gesen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 alasan motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari hukuman. 2. Untuk mengharapkan penghargaan. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Lalu yang kelima, membuat keyakinan kelas. Untuk dapat wujudkan disiplin positif harus dibuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat untuk memotivasi seseorang agar lebih tergerak dan lebih bersemangat. Keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas melalui curah pendapat yang berisi tentang pernyataan universal. 6. Memahami 5 posisi kontrol. Dalam mewujudkan disiplin positif, guru memiliki posisi kontrol yang penting. Sebagai manajer, pemantau, dan teman sangat diperlukan, yang mana guru pembimbing murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Posisi kontrol yang harus dihindari oleh sebagai pemberi hukum adalah sebagai pemberi hukum dan membuat orang merasa bersalah, karena di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang diri sendiri. 7. Menerapkan segitiga restitusi. Ketika ada kendala dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, maka guru perlu melakukan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan siswa untuk mencari solusi secara mandiri. 3 tahap dalam melakukan restitusi segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kaitan budaya positif dengan filosofi KHD. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, seorang pendidik harus menuntun murid dengan sistem among dengan semboyan ing ngarso sung tuloda, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Budaya positif akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga proses pembelajaran yang berpihak pada murid akan terlaksana. Kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak.
Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah tidak lepas dari nilai-nilai guru penggerak yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut sangat berguna dalam memaksimalkan peran sebagai pelopor dalam menggerakkan komunitas sekolah yang berbudaya positif. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu visi guru penggerak untuk terwujudnya murid yang beriman, bertakwa, serta memiliki akhlak yang mulia. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan nilai-nilai positif yang sudah menjadi kebiasaan dan konsisten dilakukan oleh seluruh warga sekolah di sekolah sehingga menjadi budaya positif. Refleksi pemahaman budaya positif. Setelah pembelajaran modul 1.4 mengenai budaya positif, saya memahami bahwa perilaku murid didasari oleh 5 kebutuhan dasar. 1. Perilaku murid dasar oleh 5 kebutuhan dasar. 2. Disiplin positif harus ditegaskan dengan cara menumbuhkan motivasi internal dari dalam. 3. Hukuman dan penghargaan tidak akan memberi efek jangka panjang dalam menumbuhkan nilai budaya positif. 4. Guru harus mengambil posisi manajer dalam menangani perilaku murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Setelah pembelajaran modul 1.4 mengenai budaya positif, saya memahami bahwa 1. Perilaku murid didasari oleh 5 kebutuhan dasar. 2. Disiplin positif harus ditegakkan dengan cara menumbuhkan motivasi internal, yaitu dari dalam diri. 3. Hukuman dan penghargaan tidak akan memberi efek jangka panjang dalam menumbuhkan nilai budaya positif. 4. Guru harus mengambil posisi manajer dalam menangani perilaku murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Setelah pembelajaran modul 1.4 mengenai budaya positif, saya memahami mampu menerapkan konsep-konsep inti mengenai budaya positif baik lingkup kelas maupun lingkungan sekolah. Misalnya menghadapi perilaku membolos, bullying, menyontek, terlambat, dan lain-lain. Dalam menangani kasus-kasus tersebut, saya menggunakan tahapan segitiga restitusi dengan posisi saya sebagai manajer. Saya menciptakan suasana yang nyaman sehingga murid bisa lebih terbuka dan tidak takut. Setelah menerapkan budaya positif dan menangani perilaku murid, saya merasa lebih bijaksana. Saya belajar bagaimana membimbing murid agar mereka memiliki disiplin positif. Sehingga ketika berbuat kesalahan mereka sudah mempunyai nilai-nilai keyakinan. Sehingga mereka menyadari kesalahan sendiri serta mencari solusi untuk memperbaikinya. Saya tidak perlu untuk marah-marah dan memaksa murid untuk mematuhi peraturan. Sebelum mempelajari model ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai? Posisi sebagai pemberi hukuman dan membuat orang merasa bersalah. Saya sering stres dan emosi ketika menghadapi murid yang melanggar peraturan. Alhamdulillah, sekarang saya sudah menyadari bahwa tindakan itu sangat berbahaya bagi perkembangan mental anak. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya belum pernah menerapkan konsep segitiga restitusi. Biasanya ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahan, saya akan meminta murid untuk meminta maaf dan memberi mereka sanksi. Hal-hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antara semua warga sekolah dan dukungan dari semua pihak sehingga perlu adanya kesamaan pemahaman konsep mengenai budaya positif. Setelah mempelajari modul 1.4, target saya adalah dapat menerapkan konsep-konsep budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah dengan cara 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal-hal kecil. Selain itu, saya akan berbagi mengenai pengetahuan yang saya peroleh tentang budaya positif kepada rekan kerja agar kita memiliki frekuensi dan sikap yang sama. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat, salam dan bahagia. Jangan lupa klik subscribe YouTube Wahyu Sawer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Wahyu Konsultansi alias Wahyu Sawer, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMPN 1 Karanganyar, Lebak, Banten. Sebelum menyimak video berikut ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan pada semua orang. Teman-teman semuanya, pada modul 1.4a.6 demonstrasi kontekstual budaya positif penerapan segitiga restitusi ini, saya dibimbing oleh fasilitator bernama Ida Bagus Gede Eka Putrawan SPD SD MPD serta pengajar praktik Ibu Haji Ade Siti Munawaroh MPD. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosong 2004.
Ya, silakan kamu duduk. Nanti setelah pembelajaran selesai, kamu menghadap Bapak. Silakan duduk. Dela, terima kasih kamu sudah datang memenuhi panggilan Bapak. Maaf sebelumnya Dela. Dela, kamu tadi masuk ke kelas jam berapa ya? 8. Kita masuk jam berapa? 8 pagi. Menurut Dela, kalau kita belajar jam 8 pagi, sedangkan Dela masuk jam 8.30 pagi, apakah Dela datang tepat waktu? Kenapa Dela tidak bisa datang tepat waktu? Hari ini saya terlambat masuk sekolah karena masih di kantin untuk membicarakan di rumah belum selesai. Memangnya Dela belum sarapan dari rumah? Kita tahunya nggak setelah lihat dekat-dekat di sekolah. Itu ya. Ya, Dela, kan Dela sudah terlambat nih. Kira-kira sudah sesuai belum dengan kayak kelas yang pernah kita buat bersama? Dan setelah Pak adalah Belum sesuai. Apakah Dela masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat? Apa kira-kira? masuk ke kelas tepat waktu, menjaga kebersihan. Ya. Hal apa saja untuk mencegah Dela agar tidak terlambat masuk kelas? Bangun lebih pagi dan tidur lebih awal. Dan sarapan di rumah. Kira-kira Dela mau mendaftarnya kapan Dela? Malam ini dan besok pagi. Terima kasih anakku Dela, karena Dela sudah mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak harapkan Dela bisa menjadi anak yang soleha, taat aturan dan bertanggung jawab. Ya, baik Dela, silakan kamu kembali ke kelas kamu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar tentang puisi. Adakah yang tahu tentang puisi? Oh, sudah. Anakku Anissa yang soleha, apakah kamu tahu Bapak manggil ke sini? Tahu Pak, buang sampah sembarangan di kelas. Menurut Anissa, membuang sampah sembarangan di kelas perbuatan benar atau salah? Salah Pak, buat kelas kotor. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan. Anissa masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat di kelas? Ingat Pak, Kira-kira apa Anissa? buang sampah sembarangan di kelas. Menjaga kebersihan kelas. Dan buanglah sampah pada tempatnya. Bapak harap Anissa bisa menjadi anak yang soleha, selalu menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira kapan Anissa bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut? Mulai hari ini Anissa akan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas. Terima kasih ya anakku ya. Sama-sama Pak. Ya, silakan kamu kembali ke kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rosita, siswa SMPN Petualangannya dari kelas 8A. Balasan saya setelah melakukan restitusi bersama Pak Yu, saya sangat senang. Terima kasih Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, siswi SMPN Petualangannya dari kelas 8A.